Waktu itu Apalagi? ibu nyuruh Ayu untuk nutup horden. Ayu nutup, Ayu lihat sosok perempuan nggak ada kepalanya. Ketika Ayu tidur, Ayu lihat posisi Ayu tidur. Ayu bangun lagi karena dengar suara. Waktu Ayu cek lagi, itu Ayu lihat depan rumah itu udah kayak seperti kuburan. Tapi waktu pagi-pagi depan rumah itu bukan kuburan. Tidak ada apa-apa, Iya. berarti seperti rumah biasa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian tetap bahagia, tetap sehat. Apa yang kalian dapatkan hari ini harus disyukuri dengan segala sukacita. Karena dengan bersyukur kalian akan mendapat limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini masih di channel Abah Rasdani. Satu hal yang perlu ketahui bahwa channel ini tidak hanya membahas tentang dunia misteri, tapi juga terkait dengan hal-hal yang hubungannya dengan dunia mistik. Ya, bagi kalian yang suka nongkrong, suka santai, ngobrol dengan orang yang paling kalian cintai, bisa di warung Warmindo Abah Comal, tepatnya di Jalan Raya Comal Seragi, nomor 21, Comal, Pemalang. Kemudian bagi kalian yang suka ingin berakting, berekspresi, apa saja lah yang hubungannya dengan dunia pemeranan, bisa datang ke sini. Di Sanggar Salaka kalian bisa mengolah tentang bagaimana berekspresi yang baik, bagaimana menjadi public speaking yang bagus. Silahkan datang ke Warmindo Abah Comal. Juga ada Padepokan Telengingati bagi kalian yang suka mengolah jiwa, mengolah hati, mengolah babagan spiritual, silahkan bisa mampir di sini. Kebetulan pada saat ini ada seorang tamu luar biasa. Dia adalah akan bercerita tentang dunia yang pernah dia lalui. Yang tepat adalah tentang dunia mistik. Namanya adalah Ayu. Halo Ayu, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum lanjut cerita yang lebih asik dan mengerikan, kita lihat sejenak. Ya, begini, jadi yang namanya dunia misteri itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, baik yang muda, tua, ataupun yang sudah menjelang ajal. Itu semuanya adalah bagian dari hidup. Ada dunia yang bisa dilogika, ada yang tidak logika. Kenapa bintang tamu sekarang tak hadirkan di sini? Tidak lain adalah untuk membahas itu, karena dia adalah orang yang tahu betul, yang mengalami kejadian seperti itu, kemudian nanti bisa cerita kepada Anda kejadian apa saja yang bisa dikupas lebih detail tentang kejadian-kejadian yang hubungannya dengan mistik. Jadi begini, bintang tamu di podcast Abah Rasdani ini adalah bisa dikatakan manusia atau cewek yang bisa menembus ruang dan waktu. Nah, seperti apa ceritanya? Begini, Ayu, pertama kali kalian kamu itu menemukan hal seperti itu pada umur berapa? Sekitar umur 8 tahun. 8 tahun? Ya. Persisnya kejadiannya seperti apa kok sampai begitu teman-teman kamu mengatakan kalau kamu bisa menembus alam bawah sadar? Waktu itu kan masih di rumah kakak yang ada di daerah Cikarang. Kebetulan di rumah itu ada penunggunya. Penunggunya emang sering nampakin. Ayu cuma lihat bayangan-bayangan sampai akhirnya waktu Ayu sakit, tepat di jam 12 malam, itu Ayu dengar suara gerbang dibuka, mobil diketok. Sampai akhirnya Ayu lihat di
jendela kamar itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Terus Ayu buat tidur lagi, lanjut tidur. Waktu Ayu lanjut tidur, Ayu kebangun lagi karena dengar suara. Waktu Ayu cek lagi, itu Ayu lihat depan rumah itu udah kayak seperti kuburan. Terus banyak anak kecil main. Tapi waktu pagi-pagi depan rumah itu bukan kuburan. Tidak ada apa-apa. Iya. Berarti seperti rumah biasa. Iya, Berarti kejadian itu tengah malam ketika kamu melihat ada orang membuka pintu gerbang, kemudian seperti ada anak kecil bermain-main, lalu paginya tidak ada. iya. Nah, kejadian itu apakah selalu muncul terus atau hanya pada saat itu ketika kamu di Cikarang atau di lain tempat? Setelah itu ada kejadian apa lagi? Setelah itu selalu melihat bayangan, dengar orang nangis. Pada umur berapa itu? Sama masih umur 8 tahun Iya. atau sudah Umur 8 tahun. 8 tahun ya? Terus habis udah di situ kan udah nggak pernah lihat atau dengar lagi. Itu berlanjut waktu kelas 4, berarti sekitar umur 9 atau 10 Ya 10 tahun ya. 10 tahun. Umur 10 tahun itu melihat 10 11 ya. umur segitu tuh lihat waktu di rumah itu tuh masih nonton TV. Terus Ayu menghadap ke arah pintu. Itu seperti ada boneka yang digantung. Boneka, Iya. Iya, boneka. Bonekanya seperti vampir. Boneka vampir Iya. menakutkan. Terus Terus Ayu cuma lihat, terus panggil sama ibu. Ayu datangin ibu. Setelah Ayu datangin ibu, Ayu lihat lagi udah nggak ada. itu kejadian pada siang atau malam hari? Malam-malam jam 9 malam. Jam 9 malam. Iya. Terus setelah itu kamu tidur Enggak, masih lanjut nonton. Ayu tidur tuh jam 10-an. jam 9. Tidak ada kejadian lagi. Nggak ada. Pada waktu Ayu melihat boneka yang bentuk vampir, dalam pikiranmu ada rasa takut atau biasa Nggak saja? ada. Tidak takut? Nggak ada. Wah, luar biasa ini. Jadi anak kecil umur 10 tahun melihat boneka mirip vampir tapi tidak menunjukkan ada rasa takut ataupun gelisah ya. Berarti kamu biasa saja. Dan itu apa, cukup lama waktu untuk melihat boneka vampir itu? Lama. Lama? Lebih dari 1 jam? Nggak ada. Paling hitungan menit. Iya. Terus kejadian itu muncul seperti vampir. Ketika umur kamu beranjak atau berapa hari kemudian kamu mengalami hal serupa lagi atau apa? Beda. Waktu Apalagi? itu ibu nyuruh Ayu untuk nutup horden. Itu umur berapa? Masih di umur segitu. Umur segitu? Iya. Ayu nutup. Waktu Ayu nutup, Ayu lihat sosok perempuan nggak ada kepalanya. Tidak jelas bahwa Iya. itu mau untuk perempuan. Iya. Di, Pakai gaun putih di jendela atau di pintu? di depan gerbang. Di Ayu depan lihat dari gerbang? jendela. Ini posisi di Cikarang apa di Pemalang? Udah di Pemalang. Dari Pemalang. Ada sosok wanita tanpa kepala berdiri di situ. Iya. Yang kamu lihat sosok tadi melakukan apa? Berdiri. Berdiri kau tanpa melakukan gerakan apapun. Perasaan kamu gimana? Di situ takut karena Ayu nggak ngelihat kepalanya sama sekali, Karena cuma tidak lihat ada gaunnya kepala. doang. Terus potongan tubuhnya itu kamu lihat apa, ada darah menetes atau tidak ada? Ada. Hanya potongan tok. Iya. Tapi kamu tidak sempat melihat pada potongan lehernya itu, nggak lihat. Enggak. Itu membuat kamu jadi trauma, takut atau seperti apa? Takut sementara. Takut sementara. Beberapa hari doang setelah kejadian itu udah biasa aja. Setelah itu kamu biasa saja. Lalu hidup normal lagi seperti biasa, kamu sekolah, pulang dan lain sebagainya. Nah, ini kan masih kamu terus melihat sebuah sosok yang muncul di waktu satu di Cikarang, yang kemudian di rumah kamu di Pemalang itu. Iya. Kamu umur antara 10-11 ya, karena kelas 4 SD. Itu berlanjut terus. Iya, sampai Coba kamu ceritakan apa-apa saja kira-kira yang terjadi, yang kamu lihat itu. ya terus setelah insiden itu kan udah nggak ada lihat lagi sampai akhirnya bulan puasa. Kata orang bulan puasa kan nggak ada namanya setan. Iya, Setan tuh ya katanya dikunci. dibelenggu ya. Iya. Betul. Tapi di situ tuh Ayu melihat di kamar tepat di depan saklar waktu itu ada kayak orang yang sahur-sahur gitu kan. Hmm. Waktu itu Ayu kebangun. Waktu Ayu bangun tuh Ayu cuma lihat bagian bawah. Itu sosok perempuan juga, gaunnya panjang. Banyak putih. panjang. Iya. Sama seperti yang di itu enggak, yang kamu dilihat di luar itu Beda. yang tadi tanpa Kalau yang itu, tanpa kepala. Gaun putihnya nggak terlalu putih banget. Kalau yang ini putih banget. Hmm. Ayu ngeliat itu terus Ayu kaget. Ayu cuma langsung merem lagi, membelakangi. Berangkat dengan Iya. takut. Ayu Itu masih kelas 4 SD. Iya.
Terus? Ayu lanjut tidur kan. Waktu Ayu lanjut tidur, Ayu kebangun lagi, Ayu lihat sosok lagi. Bukan sosok perempuan lagi. Di mana? Di dalam lemari. Di dalam lemari. Iya. Lemari dalam posisi terkunci. Lemarinya terbuka, Oh, tapi terbuka. ada di dalamnya. Berarti lemari tidak ditutup. Enggak, karena itu lemari kosong, nggak Oh, dipakai. lemari kosong. Nah, terus? Sosoknya itu tinggi. Saya masuk dalam lemari. Iya. Nah, tinggi lemari berapa? 2 meter? Segitu. 2 meter. Iya. Sosok yang kamu lihat laki-laki Laki. atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Lihat wajahnya jelas nggak? Menyerupai teman saya. Menyerupai teman kamu, teman SD. Iya. Tapi Kan beda SD. Dia teman rumah. teman SD kelas 4, tapi sosoknya tinggi. Iya. Bedanya itu. Iya. Dia pakai baju apa? Pakai baju warna biru. Warna biru. Kamu sempat tanya nggak? Enggak. Tidak tanya. Lama lihat itu. Lama. Terus habis itu Ayu langsung buang muka. Masih dalam hitungan hari itu, Heeh. atau sudah berganti hari lain? Masih di hari yang Yang sama. sama. Kamu tadi melihat sosok wanita, kemudian melihat sosok itu. Nah, ini yang luar biasa. Dalam satu hari yang sama, Ayu ini melihat dua makhluk yang berbeda. Mestinya dengan usia yang masih begitu belia, umur sekitar 10-11 tahun, kelas 4 SD, melihat sosok yang tidak lumrah, tidak biasa dia lihat, ada rasa takut tapi tidak sampai histeris. Nah, ini yang luar biasa, dan ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan, kenapa kok tidak menjadi takut ataupun histeris? Kenapa kamu kok bisa menghadapi atau melihat barang seperti itu tapi tidak menimbulkan kamu rasanya takut banget, atau kamu menjerit kok bisa mengendalikan itu bagaimana? Karena kan orang rumah nggak ada yang percaya kayak gitu. Jadi nggak kalau percaya. ya, jadi kalaupun teriak ataupun cerita kayak percuma karena mereka nggak percaya, jadi simpan sendiri. Artinya ketika kalau kamu cerita pun dianggap halusinasi. Iya. Padahal yang kamu lihat itu nyata. Iya. Oke. Kemudian setelah kejadian itu masih ada kejadian lagi. Nggak berhenti sampai akhirnya kelas 6 SD. Berarti setelah kelas 4 kamu naik kelas 5, kelas 6 tidak ada kejadian. Di kelas 6 tuh ada, itu di bulan puasa. Di bulan puasa Iya. juga. Terus gimana ceritanya itu? Waktu di bulan puasa tuh kan waktu mau sholat tarawih, Hmm. itu jalan di rumah tetangga. Itu tuh Terus? kayak ada semak-semak. Hmm. Ayu ngeliat sosok anak kecil botak tapi badan dia gosong. Dan itu nyata. Iya, Ya. lewat karena Ayu penasaran dan Ayu nggak sendirian. Akhirnya Ayu sampai datengin tuh semak-semak itu. Hmm. Ketika Ayu datengin semak-semak itu nggak ada siapa-siapa. Itu pagi, siang, atau malam? Malam-malam. Jam berapa Setengah kira-kira? Saat itu. Setelah melihat itu kamu pulang ke musola. musola. Ya, Ada kejadian lagi tidak? ada itu beberapa hari setelah itu. Ayu pulang tadarus tuh sekitar jam 11 malam. Hmm. Itu di pohon sawo, tepat berhenti itu di tengah-tengah depan pohon sawo, dengar suara orang ketawa. Orang tertawa. Iya. Tapi tidak ada rupanya. Nggak ada. Itu berarti kamu kelas 6 SD. Iya. Hanya lihat suara, hanya mendengar suara. Suara laki-laki apa perempuan? Perempuan ketawa. Perempuan. Lama Lama sampai kamu pulang masih mendengar. masih Mendengar. Itu menghantuimu nggak? Nggak takut tidak? sempet datang beberapa kali. Dia datang. Iya. Dia datang ke tempatmu. Suara-suaranya. Suara itu, suara datang. Itu sampai kamu kelas 6. Iya. Runtut kamu sampai kelas 6 itu ada kejadian apa saja? Ini masih di bulan puasa juga. Waktu itu pengen ke kamar mandi, sedangkan di musola tuh nggak ada kamar mandi. Jadi harus pulang. Waktu itu Ayu pulang ke rumah saudara Ayu. Ya. Waktu Ayu jalan, ada satu rumah yang emang jarang ditempatin gitu. Ayu waktu lewat di situ, Ayu ngeliat dari ekor mata Ayu ada sosok tinggi besar. Tinggi besar. Iya, Jadi manusia tapi tinggi besar. Berbulu tidak apa pakai baju? berbulu. Berbulu. Ya, berarti kalau orang mengatakan genderuwo. Iya, Sampai lihat wajahnya? enggak, karena Ayu cuma lihat dari ekor mata. Lama lihat itu. Dari mau pulang sampai mau ke musola lagi itu masih ada. Tapi nggak sempat terjadi kamu menyapa apa? Nggak ada. Tidak ada. Melihat itu berapa detik kira-kira? 10 detik ada. 10 detik. Oh, cukup lama. Oke.
Ternyata kejadian dari kelas 4 sampai kelas 6, kalau ini cerita pasti akan sama, dia akan melihat dan melihat lagi. Satu yang ingin tak tanyakan itu begini. Ketika kamu sampai usia sekarang kan masih terus melihat. Pernah tidak kamu pada sebuah malam tiba-tiba melihat kejadian aneh yang ada pada diri kamu, tidur atau apa? Boleh ceritakan ke saya. Yang kalau selama SD itu nggak pernah. Nggak pernah. Pernahnya waktu SMP. SMP. Ya. Kejadiannya seperti apa? Ketika Ayu tidur, Ayu lihat posisi Ayu tidur. Ayu tidur, Ayu melihat bahwa Ayu masih tidur. Iya. Ayu Berarti- melihat gimana posisi Ayu tidur sampai Ayu kayak ngomong. Berarti Ayu ada dua atau gimana? Iya, kayak Ayu tidur. Iya. Tapi Ayu yang satu, ada Ayu satu lagi. Iya. Yang berbicara, yang tidur atau yang Bangun. berdiri? Oh, yang bangun itu. Terus apa yang terjadi? paginya waktu Ayu bangun posisi tidurnya seperti apa yang Ayu lihat. Enggak, pada waktu kamu melihat kamu masih tidur, apa yang kamu lakukan? Melihatin doang sambil ngomong itu posisinya gitu, nanti bangun-bangun badannya sakit. Udah. Oh gitu. Terus Itu berlaku 2 kali. sama. Ya, Melihat sama seperti iya, itu. tapi sebelum itu tuh ada insiden dulu. Apa? Waktu itu maghrib Ayu masih mandi. Habis itu Ayu tiba-tiba merasa ada sosok perempuan berdiri. Ini waktu itu kejadiannya di rumah Bekasi. Sosok perempuan berdiri di sebelah kamar kakak Ayu. Ayu nggak mau ambil pusing, Ayu mungkin mikir perasaan Ayu doang gitu. Karena jaraknya kan jauh, halang tembok, jadi nggak mungkin Ayu bisa lihat gitu. Iya, Ayu iya. mikirnya ke situ. Terus setelah insiden itu Ayu sering kejadian gitu, ketindihan. Kejadian. Ya, ketindihan lihat posisi Ayu tidur. Waktu ketindihan yang ini tuh Ayu melihat keponakan Ayu berdiri di sebelah Ayu waktu Ayu ketindihan. Berarti posisi masih tidur, lihat keponakan berdiri di samping kamu. Iya. Terus Terus keponakan tuh cuma ngetawain kayak, lihat itu tante nggak bisa bergerak. sampai kamu akhirnya bisa terbangun. Iya, Ponakanmu ada nggak? nggak ada. Oh, tidak ada. Itu berarti SMP. Iya, Ada hal yang lebih itu nggak? Misalnya begini, orang yang bisa tembus pandang biasanya kan bisa melihat tanpa disengaja, melihat penampakan, melihat aura orang lain. Pernah nggak kamu seperti itu? belum pernah. Sampai umur sekarang Kalau sekarang udah. gimana? Yang paling luar biasa apa coba? Ceritakan ke Waktu itu kan sempet asrama. asrama mana? Waktu SMP. Oh, SMP ya. Ya, itu Ya. tidur di asrama. Waktu itu teman Ayu itu pulang. Terus Ayu ngetok pintu, melihat di pintu itu teman Ayu udah pulang lagi ke asrama. Lagi duduk dengan muka yang memelas. Akhirnya Ayu ketok-ketok pintunya buat dibuka. Waktu Ayu tanya, teman saya udah pulang lagi nih ke sini gitu. Katanya belum, nggak ada. Terus yang ngetok itu siapa? Ayu yang ngetok, Ayu Yang nanya, ngetok. Terus kayak teman saya udah pulang lagi ke sini gitu. Ternyata belum, tapi Ayu melihat bahwa teman kamu sudah pulang, Iya. maka kamu datang ke rumahnya memastikan. kamarnya. Oh, kamarnya ternyata belum pulang. Iya. Jadi makhluk yang kamu lihat seperti temanmu itu, yang kamu anggap temanmu itu ternyata makhluk astral ya. Iya, Terus ya, yang kamu pikirkan apa pada waktu itu? cuman kayak oh salah lihat ya udah gitu. Takut tidak? Enggak. Terus hal-hal apa yang paling menyita perhatian kamu selama umur kamu SD kelas 4 sampai sekarang? Sekarang punya berapa? 17. 17. Hal apa yang menurut paling menyita perhatianmu dari melihat makhluk-makhluk itu? Yang menurut kamu sangat dramatis itu apa? Misalnya kayak ini, misalnya kamu melihat teman kamu, kemudian kamu bisa melihat ini akan seperti ini, pernah melihat seperti itu enggak? Ini nanti mesti akan, ini kayaknya ini mau jatuh atau dia nanti besok 3 hari atau 5 hari kemudian dia akan ke Jakarta. Pernah mengalami hal seperti itu enggak? Baru kemarin-kemarinnya. Itu ada apa? Nah, kan ada teman Ayu yang cerita. Terus mereka gimana?
reaksinya? Kaget karena Kaget. kok kamu bisa gitu. Itu berarti masa yang akan datang. Masa yang sudah berlalu pernah kamu komentar begitu? Belum pernah. Misalnya kamu dulu sebelum sekolah di SMA ini, kamu dulu SMP sana, pernah nggak kamu memeta kejadian masa lalu pada temanmu? Belum pernah. Belum pernah. Pengalaman apa lagi yang membuat kamu sampai hari ini, apa bangga, apa merasa berarti saya punya kelebihan atau apa? Lebih ke awalnya nggak terlalu percaya, kayak cuman tahu sebatas bisa ngeliat gitu. Nah, Ternyata kemampuan saya tuh nggak cuman sebatas ngeliat, tidak hanya sebatas lihat. Lalu apa? berkomunikasi dengan mereka. Berkomunikasi. Berarti sejak kapan kamu bisa berkomunikasi dengan makhluk astral? Belum lama, karena mulai bisa komunikasi itu kelas 10. Wah, menarik banget ini. Pertama kali kamu berkomunikasi seperti apa? Coba ceritakan di sini biar menarik. Waktu awal pertama komunikasi itu waktu ketemu sama Abah. Terus? Itu tuh Abah, Abah nawarin channelnya. Terus Ayu tanya, suka sama hal seperti ini. Terus Ayu juga suka. Terus di situ Abah nanya, kamu bisa seperti melihat mereka? Terus Ayu bilang, iya, kadang-kadang Ayu melihat. Di situ Abah langsung bilang kalau Ayu juga bisa komunikasi. Terus disuruh mencoba buat komunikasi, dan itu emang bisa. Waktu itu komunikasi dengan siapa? Mbak Laila. Oh, Mbak Laila. Sampai panjang lebar? Enggak. Selain Mbak Laila, ada lagi komunikasi dengan makhluk astral? Ada. Siapa? Noni Belanda yang ada di sekolahan. Noni Belanda. Namanya siapa? Dia nggak pernah ngasih tahu namanya. Tapi kamu sempat cerita ada Noni Belanda itu? Iya. Tolong coba kamu ceritakan, menarik banget ya. Jadi waktu awal pertama kali ketemu Noni itu waktu mau pengambilan seragam. Seragam Ya. di sekolah. Iya. Nah, terus? Itu tuh awal ketemu tuh di parkiran. Parkiran. Iya. Di parkiran dia kayak ngasih lihat kayak ada aku di sini gitu. Jadi dia yang ngomong. Iya, kayak Kamu deskripsikan Noninya seperti apa itu? Tingginya berapa? anak kecil kayak anak masih TK. Masih TK. Noni Belanda tapi kecil. Heeh. Oh, saya pikir udah dewasa, enggak. Belum, masih kecil. Terus masih kecil tapi bisa komunikasi. Bisa. Ya, terus gimana? Terus waktu saya jalan dia ngikutin. Ngikutin kamu. Iya. Nah, terus? Tapi saya nggak terlalu mempedulikan Peduli. karena nggak mungkin saya ajak komunikasi gitu. Iya. Terus akhirnya saya jalan aja gitu sampai akhirnya kayak setiap kali sekolah kadang sering lihat, sampai kadang kalau butuh sesuatu kayak penasaran sama suatu hal, terus Ayu nggak percaya, Ayu tanya ke Noni itu. Kamu tanya sama dia? Ya. Misalnya hal apa? Kayak waktu insiden ada kesurupan massal itu, Oh iya ya. Nah. Ayu nanya penyebab utama dari kesurupan itu tuh apa? Terus? Yang ngasih tahu itu tuh bukan Noninya, tapi sosok yang masukin ke kakak kelas yang waktu kesurupan itu. Nah, dia ngomong apa? Mereka ngelakuin satu kesalahan yang menurut mereka itu nggak sopan. Nggak sopan di sekolah itu. Iya, dan mereka marah. Akhirnya mereka Suruh kamu. iya, Nah, si Noni itu nggak memberitahu. enggak. Ketika dia mau memberitahu, teman Ayu udah takut duluan. Yang takut siapa? Teman Ayu Oh. kayak udah nggak usah komunikasi, kamu baca buku aja udah ini gitu. Itu berarti setiap kali kamu sekolah melihat Noni itu sampai hari ini, Iya, tapi nggak tahu namanya. nggak tahu, Kamu nggak tahu dia punya bapak atau ibu? Nggak tahu. nggak tahu. Tidak tahu. Iya. Itu yang paling menurut kamu heboh ya. Iya. Terus yang setelah kamu melihat dari kejadian dalam kelas 4 SD sampai sekarang, dalam pikiranmu, dalam keyakinanmu, ini barokah atau malah petaka bagi kamu? Barokah. Alasannya apa? Karena Ayu jadi bisa mengerti hal seperti itu dan bisa antisipasi. Oh gitu. Karena kan ada orang yang ingin berbuat jahat dengan cara menggunakan mereka. Jadi karena Ayu bisa seperti itu, jadi Ayu tahu. Oh, jadi kan akhirnya kamu tahu hal-hal yang akan terjadi, kamu bisa mengantisipasi lebih awal. Bisa nggak kamu mau nembus, misalnya ada pelajaran, kamu ingin belajarnya apa besok itu, bisa nggak kamu? Belum pernah mencoba Tapi itu. jangan coba ya. Iya. Baik. Sementara begitu,
Ini obrolan sangat menarik, harusnya panjang, tapi kalau terlalu lama pasti nggak enak. Dan satu hal lagi yang perlu digarisbawahi, ternyata ketika Allah itu akan menganugerahkan tentang kelebihan, menganugerahkan tentang hal-hal yang hubungannya dengan dunia di bawah alam bawah sadar, itu betapa mudahnya. Contohnya seperti Ayu ini, dia punya kemampuan seperti itu yang tidak dimiliki orang lain. Tentunya kalau ini dikupas lebih dalam, itu banyak cerita-cerita yang lebih menarik ya Ayu ya. Tapi waktu jualah yang akan memisahkan pertemuan pada ini. Terima kasih. Semoga masih tetap di channel Abah Rasani. Ikuti terus penelusuran Abah Rasani yang lebih mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.